Jadi sempat ramai nih, ada seorang karyawan dari salah satu studio animasi, sebut saja inisialnya LP, yang nggak terima kalau animasi dari studio tetangganya yaitu MS dapat gelar sebagai animasi terbaik Malaysia dari salah satu akun Twitter berita lokal. Siapa tuh? Maaf nih, disclaimer dulu. Nat gak bermaksud menjelek-jelekan pihak manapun. Ini hanya sekedar uapan unek-unek dan tanda tanya besar. Ada apa dengan studio besar itu? Biar gak penasaran, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy musim 2 episode 7 terbaru. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Let's check this out. Yeay! Jadi, ada drama masih hangat datang dari negeri tetangga kita, Malaysia. Awal mula kejadiannya, ada akun Twitter atau X, berita setempat yang memberitakan soal kesuksesan Monster Studio yang telah berhasil menayangkan movie Mekamato mereka di Jepang sana. Lalu, ada satu replay yang kelihatan banget saltinya sama hal itu dan meragukan kalau film Mekamato jadi film animasi nomor 1 Malaysia saat ini. Akun itu juga bilang bahwa ada satu lagi yang terkenal secara global lebih dari 1 dekade. Plot twistnya, setelah dilihat, ternyata pemilik akun tersebut adalah salah satu main storyboard artist dari Upin dan Ipin, alias orang yang bekerja di bawah naungan Let's Compact Production. Sehingga akun itu tuh langsung diserang sama banyak netizen Malaysia sana. Lalu bilang kalau staf Let's Compact iri, dengki sama Monster Studio yang mendapatkan prestasi baru. Beberapa ada juga yang mengeluhkan gimana Let's Compact gak pernah mau nyampur saling sapa ke studio animasi Malay yang lainnya. Gak kayak Monster dan Wow Animation yang saling tegur sapa dan saling dukung. Banyak orang Malaysia juga yang udah muak sama UI yang sekarang gak kayak dulu. Keluhannya sama kayak kebanyakan dari kita. Belum lagi project lain mereka yang gak jelas kapan tayangnya, kayak Putri The Movie dan Dongeng Sang Kancil The Movie. Sama satu lagi fakta, ternyata audiensnya Let's Compact Production banyaknya memang dari kita, orang Indonesia. Orang Malay sendiri suka telat nonton episode baru UI karena selalu tayang di kita duluan. Terus juga kalau diperhatiin, mereka tuh kalau ada yang viral lewat di netizen kita, maka nantinya akan dimasukin ke cerita-cerita mereka selanjutnya. Kayak adegan Mail X Mei yang makin banyak, Jarjit dan Susanti yang dibuat makin deket, Fezi makin hari, mulutnya makin pedes. Itu semua awalnya yang bikin viral orang-orang kita dan bukan warga asli mereka. Nah, itu adalah tanggapan dari salah satu anggota grup Cartoon Universe, yaitu Kak Almaidah. Terima kasih Kak, tulisannya udah diizinin buat diangkat ke konten. Kalau kalian bertanya, kenapa Nat ambil pendapat orang lain? Itu karena pendapat Kak Almaidah ini memang mewakili sekali apa yang Nat rasakan selama ini soal Let's Compact Production yang menurun kualitasnya. Setuju gak setuju, itu memang kenyataannya sekarang. Kita bedah mulai dari drama, kesirikan, dan kedengkian yang dilakukan oleh staf storyboard artisnya, yang dimana sebenarnya ini bukan salah Let's Compact-nya juga, karena yang bicara seperti itu hanya salah satu oknum dari karyawan mereka. Ya bukan berarti Let's Compact itu sirik sama Monster Studio. Mungkin mungkin ya. Ya perlu kita akui, Upin dan Ipin itu udah jadi franchise animasi sepuh di Malaysia dibandingkan dengan Boboiboy dan Agent Ali. Apalagi Mekamato yang kebilang anak kemarin sore. Tapi untuk pencapaian Mekamato juga adalah yang pertama kali dilakukan oleh animasi Malaysia, yang dimana pencapaian ini belum pernah dilakukan oleh animasi The Big Three. Jadi sah-sah aja sih jika Mekamato diklaim sebagai animasi terbaik nomor 1 Malaysia saat ini. Saat ini ya, bisa jadi suatu saat nanti ada animasi lain yang bisa melampaui prestasi Mekamato ke depannya. Dengan kepopulerannya sebagai The Big Three juga, bukan hal yang mustahil jika nanti animasi buatan mereka juga bisa melampaui Mekamato Movie. Tapi maaf nih,
Yang maksud mereka itu animasi anaknya Amato, yaitu Boboiboy, yang suatu saat bisa saja melampaui kesuksesan animasi bapaknya. Hehehe. Selain itu, berbeda dengan studio Monsta dan WOW dan studio animasi lainnya yang terlihat saling support antara satu sama lain, Les Compact emang jarang terlihat bertegur sapa dengan studio yang lain yang bikin kesannya mereka studio yang sombong. Ini bukan menurut Nat doang ya banyak orang yang berpikiran sama juga. Dan yang paling Nat nggak suka dari Les Compact sekarang, Upin Ipin yang awalnya masterpiece kok malah dibikin kualitasnya makin menurun. Jujur, kalau kalian nonton Upin Ipin dari musim 1 sampai 6, bandingkan aja sama musim 7 sampai musim terbaru. Gaya penceritaannya udah beda, kayak nonton kartun yang berbeda tapi dengan tokoh yang sama. Upin Ipin yang dulu itu, funnya tuh natural. Setiap scene-nya dibikin sememorable banget, sehingga banyak meme-meme yang bermunculan dari adegan-adegan yang ada di animasi Upin dan Ipin dulu. Lah, Upin Ipin yang sekarang justru terlalu banyak terinspirasi, kehilangan originalitasnya. Yang dulu awalnya Upin Ipin lucu secara natural, bikin orang-orang jadi ketawa. Sekarang malah dipaksa buat lucu. Apalagi development beberapa karakter yang semakin buruk. Contohnya aja, Upin dan Ipin. Kalian pasti tahu betapa nakal dan tengilnya kedua bocah kembar ini yang membuat kita tertawa dengan tingkah laku mereka yang polos. Sampai jatuh ke jurang aja mereka sama sekali nggak takut loh. Lah, si kembar yang sekarang apa-apa anjir. Sekarang mereka terlihat lebih feminis. Entah apa yang ada di pikiran Les Compact. Mereka itu dibikin jadi gemulai kayak gini. Dan yang paling nyebelin, mereka tuh sengaja sering diimut-imutin. Image anak nakal tuh udah hilang gitu, diganti sama anak imut. Yang lebih mirisnya lagi, di saat Monster Studio negesin jika hubungan antara Boboiboy dan kawan-kawannya itu hanya sebatas kawan dan pure cerita petualangan tanpa ada bumbu percintaan. Tahu apa yang dilakukan Les Compact? Anak TK disiping coy. Anak TK loh. Mail sama Mei sekarang udah terang-terangan disiping di animasinya. Dan si Jirjat sama si Susana Susanto Sumiati Susanti yang terang-terangan disiping cuma gara-gara jokes netizen. Moralnya di mana anjir? Anak TK disiping. Jujur, kayaknya kita butuh part 2 deh buat ngebahas rusaknya development karakter-karakter di Upin Ipin. Itu karena banyak sekali kata-kata mutiara yang ingin Nat keluarkan untuk karakter satu ini. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, tane, bye. Semangatlah berkoordinasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugairah kamu mendayu kehadiranmu. Yes! Yes! Jadikan